balik lagi sama kita di Kupas Berita. Nah, kali ini Bang Noy, kita akan membahas Undang-Undang TNI. Nah, yang lagi rame banget di demo banget seluruh semua komentar nih ya. Indonesia. Iya. Gimana Undang-Undang TNI ini adalah sebuah undang-undang yang penting. Kalian ini kan umurnya berapa sih? Aku 24. 24. Kamu? OTW 24. Itu yang demo-demo berapa menurutmu? Berapa? Ya mungkin kalau mahasiswa berarti di bawah kita, 20-an. Saya mau nanya, kalian ngerti gak sih? Ini kan rame banget nih. Tolak, ada yang majuin ke Mahkamah Konstitusi. Demo besar di depan DPR, bla bla bla. Nah, kalian nih sebagai anak-anak muda, apa pendapat kalian mengenai Undang-Undang TNI? Jangan takut, harus jadi Kalau pemberani. menurut aku yang membuat kontra akhirnya sampai di demo adalah karena masalah akhirnya ada satu pasal itu kalau nggak salah di pasal 47 ayat 1 di mana TNI ini akhirnya memiliki keterlibatan. Kalimatnya gimana? Kalimatnya harus jelas. Dia bilang apa? Intinya ya Bang, yang diusulkan ini adalah TNI ini bisa ditugaskan di kementerian atau instansi pemerintahan lainnya. Ya. Tapi memang setelah ditelaah ada 15 lembaga kalau nggak salah yang jadi nggak semuanya guys, jadi cuma ada 15 lembaga yang dimana TNI ini diizinkan. Nah, sebelum lebih jauh ya, menurut sepengetahuan Cindy dan Nui, kenapa sih pasal dimana dikatakan bahwa TNI bisa berada di sejumlah tadi 15 itu menjadi bermasalah? Karena kalau yang aku lihat dari TikTok, dari Instagram, karena kan ini nggak cuman di X aja ya ramenya, di TikTok juga, di Instagram. Menurut anggapan netizen dan orang-orang yang demo ini adalah, bayangin deh, orang yang memang terbiasa megang senjata, angkatan bersenjata, ini dikasih tempat, dikasih ruang untuk dia bisa berpartisipasi di politik, di pemerintahan. Itu kan tentu berbahaya, takut istilahnya dimilitarisasi or something gitu loh Bang. Istilahnya who knows gitu kan. Dan takutnya itu bisa memunculkan peluang kembalinya Orde Baru atau semacam difungsi ABRI ya. Dulu istilahnya itu sekarang juga istilah yang sama dipakai kan? Bahkan kalau bahasa anak Tempo namanya multifungsi ABRI. Bisa. Bukan hanya Jadi kalau Dwi kan 2. Ini dibilang multifungsi. Multitasking istilahnya. Jadi dia tentara juga, tapi dia juga punya jabatan sipil gitu kan? Iya. Kamu gimana Noi? Apa soal tadi pendapatmu sendiri? Sebenarnya sih kan kalau aku jujurnya nggak terlalu paham soal kayak misal gini, yang soal 14 lembaga itu ya Bang, mungkin aku kayak kalau dari namanya kayaknya relate nih dengan TNI-nya memang, tapi kan aku nggak ngerti tupoksinya apakah kementerian ini jadi tiba-tiba jadi militerisasi gitu kan. Cuma kalau aku be mindful-nya, aku kurang suka dengan caranya, cara dari rancangan terus disahkannya itu menurut aku kurang suka di bagian situnya. Kayak misal mungkin RUU-nya kabarnya emang udah dirancang dari zaman bertahun-tahun Pak Prabowo masih jadi Menhan, dan emang katanya ini di push-nya kan emang sama Pak Prabowo. Cuma dari awal kabar mencuat itu menurut aku agak terlalu buru-buru. Kayak dari RUU kita kabarnya aja kita megang draft terakhirnya itu yang tahun 2019 Bang kalau nggak salah. Sorry ya kalau misal salah. Ya. Pokoknya draft lama terus katanya direvisi nih pas proses yang sekarang. Tapi kita juga nggak dapat draft revisinya. Kita tuh siapa? Masyarakat sipil. Kita kayak tahu soal revisi-revisinya ini dari kayak geming-gemingan dari media sosial aja, dan media sosial itu kan adalah ranah yang sangat liar ya dan berbahaya juga untuk politik. Jadi kayak orang, karena kita nggak tahu, itu bisa dimanfaatin nih sama orang-orang yang nggak suka atau oposisi. Mereka jadi mendramatisasi bahwa TNI ini berbahaya segala macam. Dan kalau aku tuh nggak pengen tuh sebenarnya suuzon dulu, tapi DPR tuh harusnya gitu ya berusaha untuk transparan, punya komunikasi sama rakyat yang baik gitu kan. Kayak setelah aku cari tahu kayak sebenarnya memang awalnya sih kayaknya
kontra, tapi lama-lama agak nggak kontra, cuma tetap aja nih, tetap nggak suka sama caranya. Itu sih poinnya. Tapi kalau yang itu, kalau dalam pandangan saya ya, itu kan soal kegagalan komunikasi politik. Iya. Tapi itu emang persoalan kita, Cindy. Tidak disosialisasikan. Iya, jadi gini. Pertama kita harus ingat ya, memang nggak ada kewajiban undang-undang itu harus melibatkan publik, nggak ada tuh, ya. Memang biasanya dalam proses pembuatannya tuh masyarakat kelompok-kelompok LSM atau kelompok-kelompok yang terkait langsung sama undang-undang yang sedang dibahas itu disuruh kayak dengar pendapat lah gitu ya sama DPR. Tapi itu sebetulnya bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum kita. Memang boleh dan memang lazim. Kayak saya mau bilang gini, kayak misalnya undang-undang perdagangan atau undang-undang yang kaitan sama kesehatan, undang-undang yang terkait sama UMKM bla 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 bla. Itu masyarakat juga selama ini nggak pernah tahu apa yang dibicarakan di situ. Tapi memang dalam hal ini saya setuju. Ini kan sesuatu yang sebetulnya bisa sangat menimbulkan reaksi seperti yang kalian gambarkan barusan. Mbok yao gitu kan orang Jawa kan. Ini kalian nih sedang merancang sesuatu yang kalian tahu. Ini kalau keluar begitu aja, ya, akan menimbulkan respon seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Bukankah sebaiknya sebelum itu keluar, kalian sampaikan dulu dong ke publik. Draft ya. RUU-nya lah ya. Draftnya. Kan sekarang aja teman-teman civil society ini nggak yakin yang gue pegang ini draft terakhir bukan sih? Bener nggak apa jangan direvisi lagi? Ada yang dihilangin lagi. Kayak kan, gini aja kita taunya dari website gitu kan, kayak omongannya Hasan Nasbi gitu kan. Yang misalnya kayak terakhir yang kasus Hasan Nasbi ketemu wartawan. Hasan Nasbi kan nanya yang mana yang jadi masalah kalian ya. Ini wartawan juga bingung gitu ya. Yang mana nih? Iya, tapi aku ngerasa juga wartawannya bukan kayak nggak tahu, tapi emang sengaja nggak dikasih tahu gitu loh, Bang. Ya Hasan Nasbi sih bilang kan kalian udah saya kirimi. Kesan saya ya, ini kesan ya. Sebetulnya si kantor komunikasi presidennya Hasan Nasbi itu sebetulnya udah ngirim. Ini loh draftnya. Tapi kan yang baca siapa di masing-masing medianya kita juga nggak tahu kan. Ngerti nggak? Kamu nih wartawan. Ini si draft dikirim ke redaksi. Redaksinya baca, wartawannya enggak. Iya, bisa kan? Aja. Atasannya aja. Atasannya juga barangkali malas baca. Kamu kalau baca pasal-pasal itu kan panjang, sangat detail gitu ya. Jadi karena itu menurut saya memang seperti yang kalian sarankan. Apakah pemerintah, apakah DPR itu ngundang lah, terutama media massa, LSM, mungkin BEM segala macam dijelasin gini loh ya, undang-undang TNI itu begini. What do you think? Ya, jangan sampai what do you think-nya terjadinya di lapangan gitu ketika orang lagi demo bla bla bla. Karena maaf ya aku potong, karena kenapa ini penting dibahas? Karena misalnya aja kita nggak tahu nih yang beredar di masyarakat yang sebenarnya udah dikasih atau belum itu. Salah satunya pasal 39 soal TNI diperbolehkan untuk berbisnis. Takutnya ada simpang siur bahwa draft yang satu ternyata revisinya si anggota TNI-nya boleh diperbolehkan berbisnis kalau udah pensiun. Tapi ternyata yang tersebar ini lain lagi. Belum pensiun tapi udah boleh berbisnis gitu. Gak ada tuh pasal harus pensiun gitu ya. Iya, kan itu jadi jomplang gitu loh. Tapi konon saya juga lagi-lagi hanya mengandalkan apa yang berkembang website. Website atau apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Nasbi dan seterusnya. Itu udah gak ada tuh emang. Jadi bukan gak ada. Kalau mau bisnis boleh, tapi kamu harus mundur dari tentara, ya. Itu adalah sebetulnya sebuah revisi dari versi sebelumnya, Cindy. Jadi benar, aslinya di draft yang awal itu ada banyak yang problematik, ya. Tapi kemudian sudah mengalami revisi. Nah, jadi kita tuh sebagai publik kalau pakai imbauannya Nui tadi apa Cindy tadi adalah si pemerintahnya harusnya pegang kontrol nih. Informasi mana yang harusnya nyebar, ya. Itu semua yang bilang bahwa TNI boleh bisnis itu udah diganti ya pasalnya misalnya gitu. Ya. Jadi kan udah disosialisasikan lah minimal. Disosialisasikan. Itu yang jadi isu sekarang kan. Dan kalau orang nanya, ini kenapa sih diributin undang-undang TNI? Kalau dalam pandangan saya sangat wajar orang tuh khawatir sama undang-undang TNI ini. Kenapa tuh, Bang?
Apa? Kalian sebenarnya kira-kira udah tahu jawaban. Cuman saya mau kasih jawaban saya sebagai orang yang pernah menjadi mahasiswa bekerja sebagai wartawan di era Orde Baru. Di Orde Baru yang namanya dui fungsi ABRI itu memang bermasalah luar biasa. Ya antara lain nih, ya orang-orang TNI itu bisa bahkan punya perusahaan-perusahaan sendiri yang misalnya gini, perusahaan yang memproduksi senjata lah ya. Ya. Ada kalau nggak salah nih kayak kamu, saya minta maaf ya penonton kalau saya salah, dikoreksi aja gitu ya. Tapi ada perusahaan namanya Pindad gitu kan. Nah Pindad tuh kalau nggak salah senjata, yang pegang ABRI. Relate sih, kan senjata, ini ABRI. Ya, tapi itu kan duit, ini kan bisnis. Ya. Jadi ketika Anda memiliki jabatan tertentu di militer, Anda tuh akan juga memperoleh jabatan yang menggiurkan di dunia bisnis. Ini tidak adil. Yang tadi kamu bilang, yang multifungsi atau dui fungsi itu. Kalian kan militer, kalian mikirin urusan kemiliteran aja. Jangan kalian sekarang konsentrasi juga pada mengembangkan usaha. Misalnya gitu. Lain lagi adalah tentara duduk bisa di Kementerian Kominfo gitu. Di Kementerian dimanapun dia bisa dia butuh punya jabatan, dikasih posisi-posisi itu. Nah akibatnya waktu itu kacau tuh. Dunia sipil dikuasai oleh tentara. Iya, harusnya kan dipisah ya. Harusnya dipisah dong. Mana yang sipil gitu. Harusnya ya. Di negara-negara demokratis lain juga begitu kan. Tentara yang ngurusin melindungi negara ini gitu kan. Jadi ini udah sejak reformasi diubah kan. Udah tentara didorong kamu di wilayah barak militer ya. Kita sipil nih. Semua berjalan baik, tiba-tiba sekarang muncul lagi ide ini. Bukan ide, bahkan sekarang udah jadi undang-undang. Udah jadi undang-undang kan. Disahinnya 20 Maret 2025. 20 Maret disahkannya. Nah, masyarakat sipil, wartawan, atau orang seperti saya gitu ya, yang dulu juga berada di lingkungan yang ditindas oleh pemerintah Orde Baru, tentara waktu itu. Wajar dong kalau kemudian merasa bahwa jangan-jangan kayak istilahnya sini tadi, kita kembali ke era Orde Baru. Makanya pada ngelawan. Nah ketika ngelawan ternyata draftnya salah. Draftnya salah, enggak yang ini ya. Bukan itu emang tadinya sih begitu, sekarang udah enggak. Nah jadi ini menjadi sebuah isu besar. Tapi setelah mengatakan itu, jadi saya mau bilang gini, Pak pemerintah, Pak DPR wajar ya, ngerti ya kenapa masyarakat tuh gitu kan, demo ribut ya kan? Karena Anda yang salah. Enggak ya, karena ada kekhawatiran bahwa ini salah ya, bahwa ternyata Pak Prabowo itu ternyata nggak begitu. Prabowo nih di otaknya juga dia apa sih yang jadi masalah ketika orang mengutarakan ini loh protesnya kenapa di pasal berapa tadi 39 kalimatnya tuh ada boleh berbisnis gitu misalnya. Terus dia suruh teman-temannya tuh mungkin geng Gerindranya. Pak Prabowo kan tentara gitu, ngajak teman-temannya, nih pasal ini diprotes nih. Oh kalau gitu diubah aja kalimatnya, bla bla bla. Ditambah aja jadi catatan bahwa kalau berbisnis boleh, tapi harus mengundurkan diri dulu dari jabatan kemiliterannya. Kan jadi bagus. Nah jadi Jadi kan kalau nggak salah undang-undang ini yang tadi Nui bilang udah digodok sebenarnya dari zaman Pak Prabowo nih masih jadi Menhan. Dan ternyata yang kemarin aku jadi ada tontonan di Bocor Alus yang Tempo itu katanya sebenarnya udah kepala babi ya? Bukan, itu beda lagi ya. Yang tikus. Bukan. Kepala banteng. Ups. Itu minggu depan kepala banteng. Oke. Jadi kan sebenarnya ternyata dibahasnya nih harusnya di Balek atau Balai Legislatif. Normalnya di Balek. Tapi katanya ternyata dibahasnya di Komisi 1. Langsung. Nah. Alasannya karena udah bertahun-tahun. Dan udah jadi. Udah jadi, tapi ibaratnya udah usang lah. Jadi udah coba kita bahas lagi, kita perbaruin lagi gitu. Nah, ternyata kan kalau setiap pengesahan undang-undang itu yang aku tonton ya Bang, ternyata ada
semacam tim panja gitu loh. Ada panjanya. Ya, ternyata katanya H-1 sebelum pengesahannya itu, sebelum dibahas undang-undang yang baru ini, si tim panjanya ini nggak dapat draft yang baru, Bang. Gitu. Jadi kayak draftnya mana nih? Dan aneh juga ya. Katanya sih gitu ya di bocor halus. Jadi kayak ternyata si tim panjanya itu kan kalau nggak salah anggota DPR juga ya di fraksi PDIP. Nah itu mereka nggak dapat, teman-teman dari tim panja ini nggak dapat draft yang baru dan akhirnya baru dikasih katanya sih sorenya. Pas besoknya mau dibahas tuh, loh kok gue baru dikirim nih gitu. Jadi saya mau berprasangka baik. Gimana tuh? Barangkali memang nggak ada perubahan yang serius. Oh ya. Maksud saya bukan karena mau jelipin gitu loh, ngerti nggak? Iya. Jadi mungkin apa aja, cuman memang hal-hal semacam ini wajar menimbulkan kecurigaan kan? Iya. Ingat nggak yang satu lagi yang di hotel? Iya. Hotel Fairmont, tertutup. Hotel Fairmont. Tertutup. Sebetulnya itu biasa-biasa aja loh. Orang membahas undang-undang atau bahkan pemerintah lagi ngerancang PP itu di tempat-tempat yang terbatas. Yang kenapa tuh Bang alasannya Bang? Kenapa nggak di DPR ya? Padahal gedung DPR udah bagus, kursinya bikin ngantuk. Ini kamu mengangkat isu baru yang sebetulnya bukan poinnya. Bukan saya mau bilang it's so Indonesia. Jadi gini, saya mau bilang gini. Bahkan kampusku pun ya, kampus nih kalau lagi ngerancang sesuatu tuh, tapi yang butuh konsentrasi gitu ya. Peraturan kampus gitu misalnya. Ya, peraturan departemen. Itu harus keluar kampus, kadang-kadang keluar kota, jauh, nginep di situ, di hotel. Itu kenapa menurut kalian? Makanan enak-enak nih. Nah, itu. Oh ini yang akhirnya dibanding-bandingin sama Singapura. Oh iya. Kalau Singapura kan kayak ya udah gedung rapatnya begitu aja, bukan di hotel, makanannya juga nggak ada. Dibahasnya di situ. Dan kalaupun ada air putih. Dan kalau belum selesai besok, gitu kan? Iya. Jadi, diperpanjang lagi ya stand hotelnya. Nggak, ini kalau hotel justru kan misalnya sebetulnya kebutuhannya cuman berapa jam, tapi dibikin 2 hari karena harus nginep dulu. Terus besoknya, ini maaf ya orang-orang kampus, teman-teman, saya cuma jujur aja lah bilang bahwa ini terjadi everywhere ya. Jadi coba kita tanya, ngomongin undang-undang kenapa harus di hotel sekelas Fairmont? It's so Indonesia. Plus 62. Tapi kan akhirnya itu kontradiksi dengan efisiensi anggaran. Persis. Ya kan jadi ada isu-isu baru nih. Oh iya. Kenapa harus di Fairmont gitu kan? Ini bahkan harus ada yang teman-teman kontras itu kan memang nggak boleh juga dong dia datang yang demonstran itu yang terus ngerangsek berusaha masuk ke ruangan rapat. Itu juga nggak benar, nggak boleh dong ya. Cuman kan namanya lagi panggung politik, ya udah sama-sama harus terabas aja. Oke, kasih lihat ada apa sih karton gitu ya untuk mengatakan kami menolak bla bla bla. Jadi yang isunya tuh sebenarnya kalau mau yang substantif itu sangat bisa difokuskan gitu loh. Yang caranya adalah seharusnya ini dalam pandangan saya sih ya itu si DPR dan si pemerintah duduk sama-sama kan udah ngerancang draft demi draft gitu, udah hampir jadi, itu mulai di-share ke publik diundang ya. Yang pinter-pinter aja, yang bodoh-bodoh nggak usah diajak. Minimal kalau misal kurang dalam melibatkan ya di-share aja Bang. Jadi setidaknya mengurangi kekhawatiran publik. Betul. Dan prasangka-prasangka buruk. Kalau dalam pandangan saya idealnya di-share untuk dimintai pendapat. Tapi ya masyarakat sipil juga harus tahu diri ya. Jadi misalnya gini, Anda nggak setuju nih sama pasal ini, tapi kata si DPR itu harus kami masukkan. Ya udah jangan marah-marah dong, jangan terus besoknya tiba-tiba bikin pernyataan bahwa undang-undang ini akan mengembalikan orde baru bla 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 bla. Tapi kita ulang SOP ini SOP ya. Iya. Standard Operational Procedure. Ya harusnya dibahas secara baik-baik ya. Secara lumrahnya. Secara lumrahnya. Jangan di hotel. Yang boy. Nih DPR tuh gedungnya bagus banget. Iya Bang, makanya gak usah ke Fairmont. Makanya banyak yang tidur. Ya. Saking bagusnya tidur. Terus kamu pikir di Fairmont dia nggak tidur? Bisa sih. Jadi itu akibatnya yang substansi justru nggak
nggak tersampaikan kepada publik. Sebagai contoh nih ya, saya tahu kalian sudah mengumpulkan data ini. Misalnya kan dikatakan bahwa iya pemerintah tentara tuh boleh terlibat di dunia sipil di kementerian. Tapi kamu sebut hanya 15. Nah 15 itu apa aja? Ada nggak catatannya? 14 apa 15? Ya ada BNPT, BNN, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, terus untuk kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada masuk. Kelautan Masuk ya? malah. Nah, coba kamu baca. Kalau 14 kementerian dan lembaga. Ya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara. Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional. Yang ketiga Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Presiden dan Militer Presiden. Badan Intelijen Negara. Badan Cyber atau Sandi Negara. Lembaga Ketahanan Nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Badan Narkotika Nasional BNN. Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Badan Keamanan Laut Bakamla. Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung. Tapi apakah itu bisa dikatakan sebagai dui fungsi TNI, Bang? Karena kan itu mungkin terlibat juga dari urusan sipil dan politik jatuhnya. Dalam hal ini benar, itu adalah yang tentara-tentara yang masuk ke sana itu jadi dui fungsi kan. Dia di militer juga, di politik di juga. BNPB juga. Kan? Cuma di sana kan posisinya bukan politik sebetulnya. Ya BNPB tadi kan, Tahanan Nasional bla bla bla. Jadi artinya si perancang ini udah mikirin itu yang kamu khawatirkan tadi, Sin. Dikembali ke Orde Baru. Enggak kembali ke Orde Baru. Kalau di Orde Baru tuh di kementerian-kementerian lain dia ada. Duduk di sana. Ini enggak, cuman di 14 atau 15 tadi. Nah, ini kan harusnya disampaikan. Kamu ambil catatan itu dari mana? Website. Apa? Saya duga ini bukan website resmi. Bukan. Iya, jadi makanya, media-media aja. Betul. Ada wartawan nih ngedapetin data itu. Terus dia bilang, dia bikin berita. Inilah daftar lembaga-lembaga yang dapat dimasuki militer. Ini bukan pernyataan resmi dari pemerintah. Kan harusnya pemerintah yang ngejelasin. Cuman 14 ya. Terus pertanyaan kamu tadi, itu bukan berarti masih berpolitik, Pak. Dia jawab lagi si kementerian itu, siapa sih pemerintah itu. Gini loh Dek, ya kan kamu yang datang nih sebagai wartawan kecil sebocil gitu. Mbak itu bukan masih politik Pak. Enggak Dek gitu ya. Ya nanti kita bisa makan siang habis ini kalau dia bilang. Kalau mau tahu lebih banyak. Nah ini bercanda ya, pemerintah jangan tersinggung. I was joking. Nah ini harusnya sampai ke publik tanpa kamu harus mencari tahu ke berbagai website yang barangkali yang bikin juga satu orang. Jadi maksudnya harusnya komunikasinya diutamakan sebelum banyak kontra. Karena kalau aku sih lebih khawatirnya gini ya. Misal gini, Prabowo tuh kan kalau dalam Pilpres mungkin menang 58%. Tapi kan sisanya juga masih 42%. Itu bukan jumlah yang sedikit. Betul. Jadi ya hampir ngelawan setengahnya lah. Gitu kan. Jadi dia bukan menang telak yang maksudnya dia masih punya oposisi loh. Dan oposisi itu bisa memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Jadi maksudnya dalam artian ya harusnya sistemnya itu jangan sampai oposisi ini jadi menguasai opini publik gitu loh. Jadi betul, itu bagus sekali. Mungkin sebaiknya Anda bekerja di Kemenhan. Enggak, jadi memang benar ya. Jadi pemerintah tuh harus selalu sadar sekarang, pemerintah dan DPR sih menurut saya ya. Setiap kalian akan melahirkan peraturan baru, perundang-undangan baru, kebijakan baru, bla bla bla, dan kalian tahu bahwa itu berisiko atau berpotensi menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan, please share it with us. Please share dengan bukan us kita ya, tapi masyarakat Indonesia luas. Ya. Kalau kalian tidak lakukan itu, kita nggak bisa menyalahkan lah kalau sampai ada demo-demo yang pas demonstran ditanya apa masalahnya Mas? Ketidaktahuan lahir karena memang tidak adanya sosialisasi terkait undang-undang yang akan dilahirkan. Nggak bisa disalahin dong. Ini nambah kerjaan Kominfo, bikin
press release hoax gitu kan. Mana-mana hoax. Iya kan. Maaf ya, namanya bukan Kominfo. Oh salah. Komdigi. Hus. Ya beginilah generasi Z ini ya begini pengetahuannya. Nama kementeriannya salah. Baru kan Bang. Ya udah di kabinet yang sekarang udah Komdigi namanya. Iya. Enggak itu ya makanya. Betul. Enggak itu sebetulnya yang melakukan itu bukan Komdigi. Itu harusnya yang melakukan adalah kantor komunikasi presiden tadi. KKK. Udah jumlahnya cuma berapa orang, kerjaannya ngejawab hoax gitu kan. Bikin lagi ini. Sebagian bukan hoax bahkan. Salah aja. Jadi emang isu simpang siur aja. emang simpang siur informasinya. Dan si para demonstran ini kan suka kadang-kadang sok tahu banget gitu. Ini adalah kembali ke era Orde Baru. Yang bagian mananya? Ya pokoknya. Orde Baru aja. Bang, oke sekarang ada satu opini publik yang mungkin bisa dijawab nih. Menurut Bang Ade harusnya, ini kan sekarang yang disah nih UU TNI nih, RUU TNI ini udah jadi UU ya. Sebenarnya urgensinya itu lebih penting RUU perampasan aset atau RUU TNI? Nah, ini yang enggak, itu sih sama aja. Lagi banyak. Menurutku sih sama aja. Cuman gini, saya merasa nggak adil lah. Kita harus membandingkan kedua undang-undang itu. Undang-undang perampasan aset itu memang saya heran kenapa sampai sekarang nggak bisa. Semua orang heran. Semua orang heran Bang. Ya, itu kan lagi-lagi itu mencerminkan. Ini juga perlu dijelaskan nih oleh DPR nih, bukan pemerintah ya. Karena pemerintah udah mengajukannya. Ingat ketika itu Pak Mahfud pernah bilang, oh, kan saya udah ajuin yang Bambang Pacul waktu itu ngomong Korea itu, ingat nggak? Kan kesannya DPR-nya belum membahasnya. Nah DPR harus menjawab nih. Makanya ini beda dengan yang Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI itu jelas Pak Prabowo kan tentara, dia tahu persoalan tentara. Kita harus sadar lah, tentara itu jangan bayangkan tentara sekarang tuh kayak tentara di era Orde Baru yang melimpah, yang kaya raya dan segala macam. Kita harus tahu bahwa misalnya kayak dinaikin tuh usia pensiun itu sangat wajar lah. Karena ada begitu banyak orang yang akhirnya nanti dia udah kalau nggak salah 58 tahun ya. Apa awalnya? Tadinya 58 tapi jadi ada yang 61 nanti kayak itu untuk sebenarnya dinaikinnya juga nggak banyak sih, cuma 3 tahun kayak gitu. Itu cuman agar dia bisa menunda, jangan sampai udah kehilangan job gitu loh. Pada usia itu dia masih dikasih kesempatan, ada 3 tahun lagi nih, Anda masih menjabat gitu ya. Tapi orang yang bisa memahami itu adalah orang yang ada di TNI. Dan ya Pak Prabowo kan TNI tulen. Jadi makanya dia bahkan tidak melewati prolegnas lagi, udah nggak perlu lagi prolegnas, langsung ke komisi berapa? Komisi 1 gitu ya. Itu karena saking urgentnya menurut dia. Tapi ya sekarang pemerintah harus sadar, DPR harus sadar. Kalau di mata masyarakat sih ya, yang juga penting atau buat kita barangkali undang-undang TNI bahkan nggak terlalu penting. Untuk kan nggak terlalu berdampak, mungkin maksudnya kan orang masih menerka-nerka dampaknya apa, kan itu dampak yang dirasakan langsung kan mungkin sama orang TNI-nya. Iya betul. Nah kalau RUU perampasan aset ini kan ya dampaknya bisa kita rasakan. Karena kan kita juga kasarnya secara langsung bayar pajak demi membiayai mereka. Kita pengen agar korupsi diperangi kan, dihabisi. Gitu. Jadi pemerintah, DPR harus sadar bahwa tolong dijawab nih pertanyaan kenapa undang-undang perampasan aset nggak kunjung keluar. Dan perlu diketahui juga perampasan aset benar-benar juga sama urgennya kok sama undang-undang TNI gitu kan. Oh kita tahu lah korupsi kan luar biasa di Indonesia. Jadi pasti buat masyarakat sih perampasan aset berarti sekali. Betul. Jadi kalau misal mau contoh negara lain, misal kayak Vietnam, Cina yang militernya kuat, tapi kan mereka juga punya kebijakan yang kuat soal misalnya ada korupsi dihukum mati, dihukum di Cina ya, dihukum mati. Jadi yang dicontoh tuh jangan secuplik, tapi kan curhan nih gitu kan. Gitu. Betul. Setuju. Oke ya. Jadi intinya sebenarnya mungkin kita bisa melihatlah sisi positifnya gitu. Yang penting sikap kita adalah terus mengawasi undang-undang ini agar jangan sampai terjadi penyelewengan yang merugikan masyarakat. Kita jagain sama-sama. Kita awasin sama-sama. Oke guys, sekian dulu Kupas Berita hari ini. Jangan lupa komen, like, subscribe. Kalau misalnya kalian ada saran-saran, bisa boleh banget komen di bawah ya. Stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.